Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifi Al-Hakimi dengan NPM 253121114 dari kelas IF 25DX. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video presentasi mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgab Aznan Siregar, MH. Di sini presentasi dari modul adalah sumber hukum Islam atau dalam bahasa Inggrisnya Source of Islamic Law. Sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama kita akan bahas Al-Quranul Karim. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran dari Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 21. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 1 yang artinya pembeda atau pemisah. Yang keempat, Alkitab yang tertulis di Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat 1 yang artinya tulisan atau yang ditulis. Dan yang terakhir, Az-Zikra dari Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9 yang artinya peringatan. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai sumber ajaran Islam, sebagai peringatan dan penyejuk. Semua itu ditulis dalam diantaranya dari Quran surah Az-Zariyat itu dari surah 51 ayat 56 dan Quran surah Al-An'am ayat ayat 38 surah 6 dan An-Nahl surah 16 ayat 89 dan Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 77 dan Al-Isra ayat 82 surah ke-17. Kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 6.660 ayat, 77.439 kata, dan 323.015 surah 323.015 huruf. Kelengkapan Al-Quran diterangkan di dalam Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 38. Secara umum, kandungan Al-Quran terdiri atas pokok-pokok keyakinan atau keimanan, atau bisa lebih disering dikenal itu akidah. Yang kedua, pokok-pokok aturan atau hukum atau syariat, pokok-pokok pengabdian kepada Allah, ibadah, tetap cara hubungan antara sama manusia, itu muamalah, pokok-pokok aturan tingkah laku, itu akhlak, sejarah para nabi dan umat terdahulu, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran secara umum adalah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sempurna. Kedua, Al-Quran menembus seluruh waktu, tempat, dan sasaran. Tertulis di Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 158. Al-Quran sumber informasi tentang Tuhan, Rasul, dan alam gaib. Dan terakhir, Al-Quran merupakan naskah asli yang terjaga. Kita masuk ke As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah Rasul di sini tulisnya. Menurut terminologi, Islam sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan takrir atau ketetapan atau bisa disebut lagi persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dapat dibagi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah filiyah, sunnah takririyah.
Sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk perkataan atau ucapan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk perbuatan. Dan yang terakhir, sunnah takririyah adalah ketetapan Nabi, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat, tidak ditegur atau dilarang. Sunnah menepati sumber norma ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti sunnah Rasulullah terdapat pada Quran Surah Muhammad, Surah 47 ayat 33, An-Nisa Surah 4 ayat 59, dan Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 21. Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah lain. Sunnah menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Sunnah merinci pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Sunnah membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Sunnah memberi pengecualian pada pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan Al-Quran. Istilah-istilah dalam ilmu hadis. Yang pertama, sanad. Sanad adalah rangkaian para periwayat yang menukilkan hadis secara berkesinambungan dari yang satu kepada yang lain sehingga sampai kepada periwayat terakhir. Yang kedua, matan adalah isi yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Yang terakhir, rawi atau rawi. Ini bacanya rawi, rawi. Bisa. Adalah orang yang menerima suatu hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Dari segi kualitas semacam hadis terdiri atas hadis sahih. Hadis yang senadanya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat. Kedua, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Yang terakhir, hadis dhaif adalah hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Oh, masih ada. Hadis maudhu. Maudhu. Suatu perkataan yang dikatakan sebagai sabda Nabi atau suatu perbuatan tertentu yang disebutkan sebagai perbuatan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Motif perbuatan hadis palsu diantaranya karena satu, politik dan kepemimpinan. Dua, fanatisme, golongan dan bahasa. Tiga, kejahatan untuk sengaja mengotori ajaran Islam. Empat, dorongan untuk berbuat baik tetapi bodoh tentang agama. Lima, soal-soal fikih dan pendapat dalam ilmu kalam. Enam, kesesatan, kesesatan sejarah dan lain-lain. Hadis maudhu. Ciri-ciri hadis palsu dan antara lain adalah pengakuan pembuatannya. Dua, parawinya sudah terkenal sebagai pembuat hadis palsu. Bertentangan dengan akal pemikiran yang sehat, bertentangan dengan ketentuan agama, akidah Islam, bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah qat'i, mengandung obral pahala dengan amal yang sangat sederhana, mengandung kultus-kultus individu, bertentangan dengan fakta sejarah dan lain-lain. Kita masuk ke al-ijtihad. Ijma, kias, istihsan, maslahah, mursalah. Ijtihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan suatu keputusan hukum tertentu dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah hukum-hukum syara yang tidak mempunyai dalil qat'i atau pasti. Bukan hukum-hukum asal dan masalah yang berhubungan dengan ilmu kalam atau akidah. Dalam perkembangan ipteks melahirkan temuan baru yang hukum penggunaannya di kalangan umat Islam harus diatur dengan adanya ijtihad, menyiratkan bahwa Islam senantiasa dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman. Macam-macam namanya metodologi ijtihad. Dilihat dari pelaksanaannya, ijtihad dapat dibagi kepada dua macam. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Yang kedua, ijtihad jama'i, ijma bacanya. Adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid
secara berkelompok. Dilihat dari segi materi, ijtihad dibedakan atas 4 macam. Satu, kias. Reasoning by analogi menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan atas hukum yang telah ditentukan oleh nas. Disebabkan oleh adanya persamaan di antara keduanya. Yang kedua, ijma adalah kebulatan atau kesepakatan semua ahli ijtihad umat setelah wafatnya Nabi pada suatu masa tentang suatu hukum. Ijma terdiri dari ijma qauli, itu ucapan, dan ijma sukuti, itu diam. Yang ketiga, istihsan, preference, menetapkan suatu hukum atas suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan sebagainya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mashalihul mursalah, utility, menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, sekalipun tidak ada dalil secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Sikap Muslim terhadap hasil ijtihad. Kebenaran hasil ijtihad bersifat zaniyah atau prasangkaan kuat kepada benar. Karena itu mungkin saja hasil ijtihad di antara para mujtahid berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menentukan secara mutlak mana yang benar dan mana yang salah dari hasil ijtihad mereka. Mereka yang dapat mengukur kebenaran secara mutlak hanyalah Allah. Hal ini diisyaratkan Nabi dalam sabdanya, seorang hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mencapai 1 pahala. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada berita tentang bagaimana menyikapi anak-anak kecil bercanda di masjid. Ketika asar dan terutama maghrib tiba, banyak anak-anak kecil. eh untuk pendapat saya mungkin ya, Pak, saya akan memberikan pendapat saya, yaitu kalau untuk diri saya sendiri mungkin ya, dari beberapa aspek atau beberapa pengalaman saya pernah jadi anak kecil juga kebetulan, dan saya suka juga ribut ya. Itu teman saya sempat kena tampar. Sebenarnya itu bukan cara yang benar ketika saya sudah dewasa. Itu lebih baik dibuatkan tempat khusus untuk anak-anak. Jadi untuk mereka ya bebas bermain di luar, jangan masuk ke dalam tempat orang-orang dewasa yang sedang sholat, maksud saya. Kecuali dikecualikan untuk anak-anak yang bayi ya, mungkin ikut orang tuanya ikut sholat gitu. Mungkin anak-anak yang sudah berumur ya, yang SD atau mungkin PAUD ya, bisa diberikan ruangan khusus seperti wanita gitu. Jadi ditempatkan di ruangan luar, tapi tetap di dalam, tapi buat ruangan seperti masjid yang dekat dengan kontrakan saya di sini. Jadi setiap tarawih anak-anak ditempatkan di tempatnya masing-masing. Jadi tempat perempuan di belakang laki-laki seperti biasa, dan laki-laki di depan, dan anak-anak ditaruh di bagian luar masjid. Itu tetap di bagian dalam tapi. Jadi itu kayak semacam tempat ngaji. Jadi itu tempat khusus untuk anak-anak agar ributnya tetap di luar. Jadi tidak terlalu mengganggu di dalam. Jadi eh, dalam aspek yang saya pikirkan yaitu dari permasalahan ini saya dapat menyimpulkan lebih baik mencari solusi, jangan langsung bermain tangan. Karena teman saya ada sempat ditampar dulu, ada yang sempat dibentak. Sebenarnya anak-anak kecil tidak suka ya dibentak seperti itu. Jadi lebih baik kita memberi nasihat atau memberikan solusi langsung dan memberi nasihatnya setelah solusi itu tuh udah ada gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Muhammad Saiful Kimi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.